bertemu kembali ya pada pelajaran IPA. Dan kali ini sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai? Baik ya, anak ibu sekalian. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang materi genetik, pertemuan yang lalu kita sudah belajar materi genetik. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang materi pokoknya, yaitu pewarisan sifat. Kompetensi dasar kita kali ini adalah menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Kemudian tujuannya apa kalian mempelajari ini? Tujuannya adalah memahami hukum pewarisan sifat dan menjelaskan pewarisan sifat pada manusia. Kemudian Bu, indikatornya apa? Indikatornya kalau kalian bisa memahaminya adalah yang pertama bahwa kalian paham tentang apa yang disebut dalam hukum pewarisan sifat. Yang kedua adalah kalian dapat menjelaskan tentang pewarisan sifat pada manusia. Paham sampai di sini anak ibu? Paham. Baik ya, anak ibu, sebelum kita belajar tentang pewarisan sifat, ibu mau remind lagi atau mengulang lagi pembelajaran kita tentang materi genetik minggu yang lalu, ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang cakram genetika, ya, untuk mengetahui tentang bermacam-macam fenotip pada manusia. Ibu akan merimen pembelajaran kita minggu yang lalu tentang materi genetik, yaitu kalian sudah bisa menyebutkan indeks genetik, ya. Sekarang ibu tanya, siapa yang bisa menyebutkan jika seseorang mempunyai indeks genetik 116? Bisa semua? Oke, ibu minta Ilma, yuk maju ke depan nak. Bagaimana jika seseorang mempunyai indeks genetika 116? Berarti orang tersebut mempunyai berjenis kelamin perempuan. Oke, berjenis kelamin perempuan. Matanya tidak biru. Matanya tidak biru. Jarinya dapat dibengkokkan. Jarinya dapat dibengkokkan, ya, berarti bisa dibengkokkan. Berambut lurus. Berambut lurus. Lidahnya dapat digulung. Lidahnya dapat digulung. Dan bergolongan darah O. Dan bergolongan darah O. Betul? Oke, tepuk tangan buat Ilma. Baik anak-anak ibu semua, untuk kalian lebih memahamkan kalian tentang materi pewarisan sifat, ibu membuat komik digital genetika, tentang pewarisan sifat. Ibu mau kalian perhatikan baik-baik, ini sebagai literasi digital kalian. Perhatikan baik-baik komik digital yang akan ibu ibu putarkan untuk kalian, ya. Hukum pewarisan sifat. Siapa ya? Saya tahu Bu Guru. Itu Mendel bukan? Bapak genetika. Betul sekali. Mendel adalah penyebab utama terbentuknya pintu ilmu genetika mutakhir. Kalian pernah mendengar buku Mendel? Belum pernah, Bu. Apakah itu? Saya pernah membaca bahwa Mendel menggunakan kacang polong untuk penelitiannya. Betulkah, Bu? Betul sekali. Mendel menjelaskan hukum genetika melalui eksperimen yang menggunakan sifat oposisi atau sifat berlawanan dari 7 buah kacang polong. Perhatikan sebentar, ya. Mendel menggunakan kacang polong karena ada 7 sifat dari kacang polong, ya, berbeda. Yang pertama adalah panjang batangnya, kemudian warna polongnya ada yang putih, ada yang hijau, kemudian warna bunganya ada yang ungu, ada yang putih, kemudian bentuk bijinya ada yang bulat, ada yang keriput, kemudian warna bijinya ada yang kuning, ada yang hijau, ya. Kalian harus paham bahwa kenapa Mendel menggunakan kacang polong untuk polong. Kalau biji kacang polong bulat dikawinkan dengan biji kacang polong yang kisut, maka hanya akan muncul biji kacang polong bulat sebagai keturunan pertamanya. Oh, kenapa biji polong yang kisut tidak muncul ya Bu Guru? Kemana perginya? Iya Bu Guru, kenapa tidak kisut saja yang muncul? Jadi begini anak-anak,
pada generasi filial pertama, hanya gen dominan orang tua yang akan muncul. Pada kacang polong, biji kacang polong bulat bersifat dominan, sedangkan biji kacang polong kisut bersifat resesif. Pada persilangan dengan satu sifat beda atau persilangan monohibrid, akan muncul gen dominan di generasi filial atau anak pertama. Dari sini, perbandingan gen dominan dengan gen resesif pada generasi filial kedua adalah 3:1. Ini yang disebut dengan hukum segregasi Mendel, di mana setiap variasi gen dapat berpisah secara bebas. Lalu, saat warisan sifat perkawinan silang dari dua pasang individu, sifat genetika tersebut tidak dapat menyatu dan mewarisi secara mandiri. Hal ini yang disebut dengan hukum penggabungan bebas atau disebut dengan hukum Mendel kedua. Baik, anak-anak ibu sekalian, kalian sudah melakukan literasi digital dengan tadi kalian sudah memperlihatkan atau sudah melihat secara seksama tentang komik digital genetika yang ibu bikin khusus untuk kalian, ya. Sampai di sini kalian tahu bahwa yang namanya makhluk hidup di dunia ini ada beraneka macam dan ragamnya, ya. Kalian harus bersyukur kalian diciptakan sama Allah itu benar-benar punya spesifikasi sendiri, ya, dengan gen yang kalian bawa dari ayah dan ibu. Nggak rata semuanya sama. Coba kalau semua manusia kembar semua kan nggak asik kan? Nah, baik. Sampai di sini setelah kalian melihat tadi tentang komik digital genetika, ada tidak yang mau kalian tanyakan? Caroline, coba nak, apa pertanyaanmu? Temanmu Caroline bertanya, apa perbedaan gen dominan dan gen resesif? Siapa yang bisa? Firman. Gen dominan adalah suatu gen yang selalu menang dalam sebuah persilangan. Gen resesif adalah suatu gen yang selalu kalah dalam persilangan. Itu jawaban Firman ya. Gen yang sifatnya lebih kuat dalam suatu persilangan, sedangkan gen resesif adalah gen yang sifatnya lebih lemah dalam suatu persilangan. Gen dominan itu gen yang sifatnya lebih kuat. Gen resesif adalah gen yang sifatnya lebih lemah. Itu kata Nabila ya. Itu menurut pendapat Nabila. Sekarang ada tidak yang punya pendapat lain? Oke, Nindi, yuk Nindi. Gen dominan adalah gen yang memiliki ekspresinya dan gen sedangkan gen resesif adalah gen yang paling Oke, ya. Gen kalau dominan itu gen yang menutupi gen lain ekspresinya, sedangkan kalau resesif itu yang tertutupi oleh gen lain ekspresinya. Jawaban dari Firman, dari Nabila, dari Nindi semuanya tepat ya. Tapi yang paling tepat adalah jawaban dari Nindi ya. Tepuk tangan buat Nindi. Kemudian tadi sudah terjawab. Adakah yang mau bertanya lagi? Oke, Rangga, yuk. Apa pertanyaanmu nak? Apa perbedaan persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid? Oke, siapa yang bisa menjawab apa itu perbedaan persilangan monohibrid dan persilangan hibrid? Kalau kamu tadi mengamati betul tentang persilangan pada komik digital ibu, pasti ada yang bisa menjawab. Yuk, siapa yang bisa menjawab pertanyaannya Rangga? Oke, Juangga, yuk. persilangan satu sifat beda, sedangkan di hibrid adalah dua sifat beda. Oke, persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda, sedangkan hibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Yuk, tepuk tangan buat Juangga. Baik anak-anak ibu sekalian, agar kalian lebih memahami tentang pewarisan sifat, sehingga kalian lebih paham, maka kita akan melakukan praktikum yang nanti ibu akan kasih LKS ya, lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan. Kalian lakukan sesuai dengan lembar kerja siswa yang kalian dapat nantinya ya. Jadi ibu ada yang namanya papan tempel genetika. Ya, nanti ada yang hibrid, ada yang dihibrid, kemudian ada yang nanti pakai
genetika. Kemudian nomor 6 ini adalah kincir genetika. Ini bisa untuk bisa untuk kalian gunakan sebagai praktikum pada persilangan monohibrid. Dihibrid maksudnya. Ready? Kita lagi sampai ketemunya 1 keping genetika merah putih, yaitu M besar, M kecil. Itu keping genetika putih-putih, yaitu M kecil, M kecil. B besar, B besar, K besar, K besar. Bulat kuning. B besar, B besar, K besar, K kecil. Kepada kelompok yang lain. Oke. Ibu mau kelompok 1 pindah ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 1. Paham? Paham. Oke, sekarang kita mulai. Ibu hanya kasih waktu dalam satu kelompok hanya paling 5 sampai 7 menit ya. Sebagai penjaga toko, kalian harus menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Oke? Mulai, yuk. Sampai dimemutar langsung dimatikan lagi. Nanti di sini terlihat ada angka-angkanya. Dan di sini ketemu angkanya B besar, K besar, K kecil. Kalian bisa cari di data hasil pengamatannya, hasil kombinasinya yaitu B besar, K besar, K kecil. Lalu bisa dituliskan kalkulasinya 1. Sini kalian bisa melihat nanti ketemu genotifnya. Genotifnya bisa melihat tabel di tabel data hasil pengamatannya, hasil kombinasinya yaitu B besar, K kecil, dan ditulis tabulasinya 1. Jika sudah bertemu genotifnya lagi yaitu B besar, K besar, K kecil. Kalian lanjutkan lagi ditulis di hasil kombinasi. Jadi ini balok genetika. Cara mainnya dilempar, lalu genotifnya lihat B kecil, K besar, K kecil. Lalu ditulis di tabelnya tabulasinya 1. Di sini saya ingin menjelaskan persilangan monohibrid dengan cara keping genetika.
Lalu di sini ada 50 buah keping genetika berwarna merah dan 50 keping genetika berwarna putih. Lalu dipisahkan di dua tempat. Nah, kita dimulai ya. Jadi 50 dengan cara tutup mata kita satukan keping genetika merah di dua tempat ini kita satukan dengan cara tutup mata. Caranya begini. Nah, ini dapat keping genetika merah dan putih. Merah itu fenotipnya yaitu M besar dan putih M kecil. Berarti kalau merah putih berarti fenotipnya itu M besar M kecil. Ini adalah persilangan monodendrit intermediate. Parental bunga berwarna merah dengan lambang genotif adalah M besar disertakan dengan M berwarna putih, kecil M kecil dan menghasilkan bunga berwarna pink yaitu M besar M kecil. Itu F1-nya. F2-nya itu yang bunga dihasilkan dari perkawinan ini. Perbandingannya itu 1 banding 2 banding 1 atau 1 bunga warna merah, 1 bunga warna merah, 2 bunga warna pink dan satunya lagi bunga warna putih. Baik, anak-anak sekalian, setelah kamu tadi melakukan window shopping ya, kalian sudah paham berarti bagaimana cara persilangan baik monohibrid maupun dihibrid? Paham? Paham. Oke, baik. Oleh karena itu, Ibu mau kalian melakukan presentasi tadi dari hasil kelompokmu, ya. Mungkin Ibu mau kelompok 3, maju dulu. Baik, ini adalah temanmu dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karyanya. Silakan kelompok 3 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tentang persilangan dihibrid. Di sini ada parental dengan fenotipnya yaitu kacang hercis berwarna kuning, dengan genotifnya itu B besar, K besar, disilangkan dengan kacang hercis dengan fenotip keriput warna hijau, dengan genotifnya itu B kecil, K kecil, dan dari kedua itu jadi F1-nya yaitu kacang hercis berwarna kuning dengan genotifnya B besar, K kecil, dan selanjutnya itu ada F2-nya yaitu dengan ada 9 kacang hercis berwarna kuning, ada 3 kacang hercis berwarna hijau, ada 3 kacang hercis keriput warna kuning, dan 1 kacang hercis keriput warna hijau. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang hasil kerja kelompok 3? Oke, Keza, apa pertanyaanmu? Mengapa hasil kerja pertama dari persilangan tersebut biji bulat dan berwarna kuning? Oke, baik kelompok 3. Keza bertanya, kenapa ada pilihan pertama atau anakan pertama itu adalah bijinya biji bulat kuning, kok enggak bijinya keriput hijau? Oke, silakan. Oke, karena di sini yang lebih dominan yaitu kacang hercis bulat berwarna kuning, jadi F1-nya itu kacang hercis bulat berwarna kuning. Oke, jadi Keza, maksud dari Irwan adalah kenapa kok anaknya F1-nya bulat berwarna kuning? Karena sifat bulat kuning pada kacang hercis itu dominan. Biji bulat dan warna kuning itu dominan, sehingga F1-nya juga pasti akan berbiji bulat dan berwarna kuning sesuai dengan parental dominannya. Oke, Keza paham? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Rangga, ayo. Bilang. Variasi fenotip pada pilihan kedua. Di sini ada variasinya di pilihan kedua yaitu ada kacang hercis keriput warna kuning dengan kacang hercis bulat warna hijau. Oke, Gilang bertanya, variasinya pada persilangan kedua itu apa? Ya, variasi itu adalah hasil yang tidak sama dengan apa namanya parentalnya. Mana yang tidak sama sama parentalnya? Yang tidak sama adalah ini, ya, bulat berwarna hijau dan keriput berwarna kuning. Ya, ini berarti adalah sebagai apa? Variasi. Paham sampai di sini? Betul ya? Tadi penjelasan dari Irfan ya. Baik. Kalau begitu tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kalian sudah melakukan hari ini sudah melakukan presentasi, sudah melakukan praktikum tentang persilangan monohibrid dan hibrid, sehingga kalian sudah tahu apa bedanya persilangan monohibrid dan
silakan. Apakah kalau lambang genotip M besar selalu berbunga merah atau lambang genotipnya B besar selalu biji bulat? Tadi Rizky bertanya, Bu, apakah memang kalau misalnya genotipnya M besar itu selalu merah? Kalau genotipnya B besar itu selalu bulat? Biasanya kita menamakan genotip itu kalau yang dominan itu biasanya kita beri huruf yang besar, ya. Misalnya M merah berarti M besar kalau merahnya dominan. Baik anak-anak ibu sekalian, kalau tidak ada lagi yang bertanya tentang persilangan tadi, sekarang waktunya kita akan melakukan evaluasi, ya. Evaluasi kita kali ini ibu akan menggunakan Kahoot. Jadi ibu akan ambil nilainya menggunakan Kahoot. Ibu minta keluarkan gadget kalian sekarang.